tersebut. Tapi saya masih penasaran soal mistis di Baduy nih kan. Sebenarnya Baduy itu ada nggak sih hubungannya dengan debus? Kenapa di kontennya Akang ini ya kan nggak pernah ada yang mistis kan? Pasti perempuan, ya kan? Pokoknya yang menarik lah. eksploitasi. Jadi ketika misalkan Akang nih, saya mau nyantet si Anu nih, misalkan nih Kang, itu nggak bakalan diizinin. Kalau tadi membahas tentang KTP, sekarang udah mulai sih. Jadi di KTP itu animisme. Kalau dulu karena memang mungkin orang Baduy karena dekatnya sama Islam ya, kebanyakan yang diislamkan di KTP tersebut gitu kan. Karena alasan ya udah karena nggak ada pilihan lain, hanya Islam. Iya, Islam ataupun strip mereka itu strip. Kalau nggak bener. Kalau sekarang udah ada animisme. Ke animismenya ya. Mungkin suatu saat juga akan diakui sama negara. Iyalah. Gitu. Karena udah banyak juga sih. Di Jawa kan ada kejawen juga. Iya benar. Memang harus di Bali juga ada tuh kan. Perjuangkan. Ada juga benar. Iya di Bali ada. Ada Bali juga ada. Selain Hindu gitu. Jadi kayak ininya lah, yang dulunya lah gitu, zaman dulunya. Itu kan pilihan individu ya Kang ya, kalau agama. Iya benar. Soalnya takutnya nanti dia disangkanya ini kan keterpaksaan segala macam. Tapi ini mengulik tentang religiusnya suku Baduy ya, suku Baduy. Nah dia itu apakah ada, kan kalau di Hindu pura, Islam masjid gitu kan, tempat ibadah lah, tempat religius itu. Kalau di Baduy itu kalau di Baduy nggak ada sih Kang. Oh nggak ada. Jadi mereka ya saya lihat ibadahnya hanya ritual waktu-waktu tertentu. Kayak misalkan contoh saat mereka mau menanam padi itu menurut mereka acara yang sakral. Terus ada acara yang namanya sekarang lagi berlangsung nih, acara puasa Kawalu. Puasa Kawalu itu sama kayak kita Muslim puasa 1 bulan, cuma bedanya mereka puasanya 3 bulan. Oh lebih lama. Sekarang ini? Iya, sekarang puasa Kawalu. Makanya terakhir dari puasa Kawalu itu sama Lebaran. Nah, setelah itu baru mereka adakan Seba Baduy. Yang belum tahu Seba Baduy apa Kang? Seba Baduy itu Seba Baduy itu sebetulnya apa ya? Jadi penyerahan hasil bumi dari orang Baduy ke Ibu Gede. Ibu Gede itu berarti pemerintahan. Berarti ke bupati. Mereka menyerahkan hasil bumi mereka, serah terima. Mungkin kalau di kita itu bayar pajak lah. Kalau dulu kan ibaratnya bayar upeti kan. Iya benar. Iya, kalau dulu kan upeti. Jadi setahun sekali mereka setelah berpuasa mereka mengadakan dulu di Baduy Dalam. Kemudian setelah mereka mengadakan di Baduy Dalam, nah acara Seba itu baru ke pemerintahan. Karena mereka juga harus patuh terhadap pemerintah yang ada. Mereka mengikuti anjuran apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan Seba itu udah berlangsung ya sejak lama. Tapi kenapa sih Kang nggak, maksudnya gini, ketika ada Seba Baduy itu, kenapa kita kan Banten ini punya budayanya? Kenapa nggak sekalian aja kayak kita buat Pekan Raya Banten atau Festival Banten? Itu kayak lebih keren banget gitu, bisa mengundang orang-orang luar untuk menyaksikan kan? Nah tapi itu di acara Seba Kang. Di acara Seba itu udah pesta paling besar di situ. Dan itu ada nanti di alun-alun Lebak, di Lebak alun-alun di Pendopo. Nah kemudian nanti akan ada ke provinsi juga. Ke provinsi juga. Dan biasanya beberapa orang, karena mereka dari sana itu biasanya kalau baru dalam itu jalan kaki Kang. Dari Baduy ke sini. Jalan yang kaki. kerennya itu orang Baduy itu, dia jalan kaki loh. Bayangin dari Lebak ke sini, kota Serang. Kota Serang mah dekat, mereka udah sampai kemana yang mereka nggak boleh itu hanya menyeberang ke laut. Surabaya pun ada ya? Ada. Yang mungkin ada. Laut mungkin. Yang penting nggak nyeberang laut, mereka nggak boleh. Oh, pantangan mereka itu kalau nyeberang laut. Ke Surabaya pernah, Lampung malah belum pernah yang dekat. Iya gitu. Terak ya? Iya dekat kan. Karena larangan nanti di situ kalau ini mungkin karena pandemi juga sudah mulai agak senggang Kang ya, mungkin
ini acaranya sama seperti sebelum pandemi, jadi bakal gede karena dulu juga besar biasanya gitu. Ya sih memang. Ibaratnya itu Seba itu seperti pesta rakyat. Pesta rakyat bagi orang Lebak tuh pesta rakyat. Jadi orang Baduy di situ, terus ada juga pameran, biasanya ada juga artis-artis yang diundang di situ gitu. Dalam jangka 3 hari tersebut. Oh 3 hari. 3 hari tersebut. Tapi saya masih penasaran soal mistis di Baduy nih. Sebenarnya Baduy itu ada nggak sih hubungannya dengan debus? Kalau debus kan sebetulnya asli Banten juga kan ya, yang sudah mungkin mendunia lah debus itu. Tapi setahu saya di Baduy itu juga mereka nggak ada debus ya. Oh berarti nggak ada hubungan debus sama Baduy? Kalau ada hubungan mungkin saya belum tahu yang situ kan, karena belum sampai ke situ juga. Nggak ada di Baduy itu, yang ada memamerkan debus segala macam. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya kan cerita rakyat Baduy ini kan terkenal sakti loh, ya kan, terkenal saktinya gitu. Mungkin kita harus belajar juga sejarah Banten ya. Debus itu ada sejak kapan? Gitu. Mungkin kita, saya juga belum nyampe ke situ. Tapi kalau yang dari Baduy mah belum ada tuh. Belum ada gitu. Terlihat ya. Justru debus itu kebanyakan kita di Bantennya Ciomasnya kayak gitu kan. Karena kan dari episode kita sebelumnya yang pernah bahas debus. Jadi debus itu kan ternyata fungsinya untuk menakut-nakuti Belanda waktu itu. Nah makanya ini ada hubungan nggak sama Baduy? Karena kan Baduy lebih dulu. Di sini ya. Benar. Itu saya belum pernah melihat selama saya ke Baduy itu dari ya 2002 belum pernah lihat gitu. Sampai sekarang saya udah ibaratnya udah tahu lah seluk-beluk Baduy itu seperti apa. Saya belum pernah melihat debus itu ada di Baduy gitu. Karena mereka justru lebih apa ya? Ke orang, jangankan ke ini gitu, ke tamu gitu. Ke sesamanya aja mereka sangat sopan, sangat menghargai, sangat ramah gitu. Makanya kalaupun di mereka tidak tertulis aturan-aturan itu ada, tapi di mereka tuh belum ada kasus pembunuhan antara Baduy dengan Baduy. Iya ya. Yang ada tuh kemarin kasus yang sempat viral ya. Itu kasus pembunuhan kan bukan orang Baduy. Bukan orang Baduynya. Saya juga sempat disalahkan juga tuh sempat karena berstatement seperti itu. Bukan, karena memang saya kan expose tentang Baduy gitu kan, tentang gadisnya, takutnya ada orang luar justru yang ingin itu karena memang cantik-cantik gitu. Gadis-gadis sebetulnya salah gitu, karena sebetulnya kalau orang luar tuh nggak berani loh sama orang Baduy sebenarnya. Kayak saya mungkin saya udah tahunan ke Baduy, saya nggak pernah, kalaupun itu gadis cantik menurut saya cantik banget misalkan, tapi saya nggak pernah berani untuk menyentuhnya segala macam, nggak pernah gitu. Apalagi orang luar yang notabene-nya mereka memang nggak tahu tentang Baduy, yang mereka tahu tentang kesaktiannya, justru takut gitu kan. Iya, karena kesaktiannya. Justru orang tuh takut gitu kan. Tapi kesaktiannya apa sih Kang? Yang akan tahu gitu. Dari cerita rakyatnya dari lah, cerita mitos-mitosnya apa. Mungkin ya itu juga harus salah satu yang harus dipelajari kan. Saya juga belum sampai ke situ. Kalau kesaktian mungkin macam-macam sih Kang ya. Banyak juga itu yang bertanya Baduy itu sakti, tapi mereka nggak pernah menunjukkan bahwa kesaktiannya. Yang penting manusia itu kalau kita baik ke orang itu timbal baliknya baik. Yang penting kita nggak nyakitin orang, kita nggak bakal disakitin orang. Itu benar-benar filosofi yang sangat baik sebetulnya. Emang filosofi Baduy itu mereka itu menyatu dengan alam. Nah, tapi kalau dipikir-pikir sampai sama nggak sih kayak Islam? Kalau Islam kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul, sama. Kalau Hindu karma. benar. Apa yang lakuin itu yang lebih dapat. Ternyata hampir sama ya. Hampir sama. Dilihat-lihat. Hampir sama. Jadi mereka juga sama. Ketika mereka bertemu dengan orang, mereka menghargai orang gitu. Ketika mereka larangan juga sebetulnya, kayak misalkan mungkin menyakiti orang, apalagi sampai membunuh orang. Makanya banyak juga yang sempat datang ke saya dari YouTube ya, yang komen kemudian lanjut ke IG, minta nomor HP segala macam, pengen membunuh orang misalkan, menyantet. Itu nggak ada di Baduy, santet menyantet. Jadi jangan salah ya. Jadi itu nggak seperti itu bos. Jadi ketika misalkan Akang nih, saya menyantet si Anu nih misalkan nih Kang, itu nggak bakalan diizinin. Jadi nggak bakalan diizinin, kecuali sesuatu yang terbaik mungkin itu bisa. Covid aja nggak bisa masuk kok ke Baduy. Iya bener. Covid tuh. Karena emang nggak ada penularannya coy. Karena nggak ada penularannya. Tapi kalau saya lihat ya, karena saya yang aktif itu di pas awal-awal Covid. Gitu. Nggak ada kan? Nggak ada, cuma juga justru mungkin karena nggak dicek.
Kebanyakan orang karena nggak dicek katanya gitu, karena nggak dicek. Jadi anggap flu biasa. Ya udah. Karena nggak dicek kan gitu. Tunggu, saya penasaran nih. Kalau orang Baduy sakit kemana kan? Kalau orang Baduy sakit, mereka biasanya kalau ini pakai rempah-rempah yang ada di situ. Terus juga mungkin kalau dukun Tabib lah ya. Tabib kalau kita dulu kan juga lah tinggal dikepoh gitu kan, tinggal kasih ini minum nih gitu kan. Berarti nggak ada ke rumah sakit? Kalau sekarang sih ada. Sekarang ada. Sekarang ada karena memang mungkin zaman Kang ya. Jadi kalau misalkan udah yang nggak bisa disembuhin oleh ini, ya udah ke rumah sakit. Oh, baik Baduy dalam ataupun Baduy luar itu pasti ke rumah sakit. Iya, termasuk lahiran juga. Kalau lahiran kalau dari dulu kan memang mereka sama kayak kita kan, pakai paparaji, pakai dukun beranak lah ibaratnya. Nah, sekarang kan di kita udah nggak ada tuh, udah nggak ada kan, bener kan? Nah di sana masih ada dan itu juga sekarang udah langka. Di Baduy juga udah langka. Udah langka. Jadi kebanyakan juga masih udah keluar kecuali Baduy dalam. Gitu. Oh, berarti kalau sakit ke situ ya dia. Mungkin gue penasaran, Baduy kalau sakit kemana ya kan? Ternyata dia masih ngadain rempah-rempah. Masih pakai alamnya gitu kan. Tapi ada nggak Kang yang dari Baduy dalam itu, ya maksudnya bersekolah gitu? Nggak boleh itu? Nggak ada. Yang tadi hanya yang penting bertani aja gitu ya? Walaupun pada dasarnya ada. Walaupun ada beberapa yang nakal-nakal dikit lah istilahnya ya. Iya, ada yang pengen pinter lah saya gitu. Iya. Kan sekarang di Baduy juga udah ada atlet juga kan. Udah ada atlet nasional. Udah ada atlet nasional. Sekarang dia juara lari. Kebetulan saya juga belum pernah ketemu, udah sempet komunikasi mau ngobrol bareng. Dia karena mereka kan menurut mereka kan dari Lebak ke Serang aja gue jalan kaki, masa iya gue gak bisa lari. Dia kan Baduy luar kan. Baduy luar. Kalau Baduy luar tuh sebenarnya udah bisa. Kayak misalkan mungkin naik alat motor, transportasi pakai gitu ya. sendal, itu udah bisa mereka. Nah, saya pernah lihat kan yang Baduy itu pakai tas yang kayak anyaman, bawa madu. Nah, itu beneran Baduy apa beneran orang lain gitu, selain Baduy gitu? Iya benar, ini yang harus diklarifikasi juga Kang. Karena memang ya Baduy itu banyak juga akhirnya yang dimanfaatkan. Bahkan yang saya dengar itu sempat juga kemarin ada yang nelpon bahwa penipuan di Baduy gitu kan. Kalau orang yang sering ke Baduy mungkin tahu mana orang Baduy mana yang enggak. Dan orang Baduy itu biasanya mereka datang ke kota itu enggak, mereka jualan rata-rata. Misalkan saya kenal sama orang Baduy, saya pesen itu dia udah pesenan, jadi ketika datang udah mau nganterin madu ke saya udah gitu. Atau pula ketika ada yang jualan mungkin bisa jadi oknum ya. Karena memang di Jakarta ya, di Jakarta itu banyak yang menyalahkan madu Baduy itu ya, itu oplosan. Ternyata memang ada oknum orang Jakarta yang mengoplos. Betul. Sebutannya ini madu Baduy karena madu Baduy itu terkenal loh. Betul. Khasiatnya. Bukan hanya madu, kadang di kita aja di Serang nih banyak juga orang yang jalan kaki jualan madu. Kita kan Baduy gitu kan. Karena kan emang dia pakaiannya seperti Baduy gitu. Ketika kalau mungkin yang awam tentang orang Baduy, mereka mungkin akan terkecoh. Tapi ketika orang yang sudah paham, kayak mungkin saya, karena sering saya ke Baduy, udah tahu karakteristiknya, orang Baduy itu kayak gimana. Dari cara bicara pun mereka udah berbeda. Jadi intinya nggak ada yang jualan kan? Kalau misalnya itu hanya mengantarkan. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Ada, mungkin tidak banyak. Mungkin kalaupun mereka jualan, ketika misalkan nganterin barang ke saya, akhirnya kelebihan, akhirnya jangan sambil jalan kaki sambil jual mungkin ada. Tapi kalau untuk mereka jualan tiap hari itu nggak ada. Nggak tiap hari lah ya, karena mereka hanya ditugaskan untuk bertani. Nah, kalau untuk Baduy dalam nih Kang, yang maksudnya Baduy yang masih alami itu, mereka mengakui Indonesia nggak? Ya mengakui dia. Oh iya. Jadi justru yang paling itu tuh Baduy dalam. Yang nasionalis Baduy dalam ya. Mereka ngerokok juga. Baduy dalam enggak? Oh enggak. Baduy luar yang ngerokok. Nah, alasan mereka itu nggak ngerokok kenapa itu Kang? Karena memang rokok nggak ada dari dulu. Oh, dari dulu. Pokoknya mereka itu yang harusnya nggak ada itu nggak boleh diadain gitu. Oh, yang itu ya dari yang benar-benar menjaga itu emang orang yang Baduy dalam. Baduy luar itu hanya menjaga Baduy dalam dari orang luar. Kalau dalam Islam mah sebutannya kayak bid'ah lah gitu ya. Ya, mungkin seperti itulah. Seperti itu ya. Tapi emang mereka memang benar-benar menjaga
alam mereka gitu. Iya, benar. Jadi pikiran mereka itu kalau misalkan kita udah tertarik dengan hal-hal yang baru, ya alam ini hancur. Gitu. Benar. Itu yang saya pahami ya, Kang. Iya. Gitu. Jadi lo udah paham kan semuanya dari Baduy itu ternyata gue baru dengar realnya kan kita jadi tahu ya, oh ternyata yang jualan itu kita harus tahu coy. Yang jualan Biar itu tidak terkecoh ya. terkecoh, kadang kan nanti malah menurunkan reputasi orang Baduy. Ternyata madunya oplosan, nggak asli, nggak ada khasiat. Orang percaya enggak lah madu Baduy mau jelek kan gitu jadinya. Kan? Jadi ada ciri-ciri tertentu juga Kang. Dari si madu itu ya? Enggak, bukan dari madu, dari orangnya justru dari orang. Boleh di-spill nih biar penonton tahu nih. Ya pokoknya kalau misalkan pengen tahu orang Baduy, ya teman-teman sebenarnya harus datang ke Baduy. Harus datang ke Baduy gitu. dulu. Karena ya saya yang pertama tertarik dengan konten saya semuanya tentang Baduy, ya bukan eksploitasi. Saya ingin memperkenalkan Baduy itu milik Banten. Budaya Baduy yang kita orang Banten itu harus bangga. Benar. Karena nggak ada di luar. Baduy bahasa Sunda kan ya Kang? Sunda kasar. Gitu. Nah, terus kenapa Kang? Ini kita lagi bahas YouTube-nya Akang nih, ya nggak bahas YouTube-nya Akang nih. Tadi Akang bilang saya lebih tertarik untuk mengeksploitasi suku Baduy karena Baduy itu milik Banten. Benar kan Kang? Kenapa di kontennya Akang ini ya kan? Nggak pernah ada yang mistis-mistis kan, pasti perempuan, ya kan, pokoknya yang menarik lah. Eksploitasi. Ada nggak Kang yang pernah nggak Kang waktu itu mistis soal itu? Oh pernah Kang. Pernah. Nah itu tentang apa Kang? Campur sih sebenarnya, tentang yang penting satu temanya tuh Baduy gitu kan. Tema Baduy. Oh berarti semuanya udah pernah saya bahas. Karena yang cewek cuy. Iya. Nah itu karena yang tertarik tuh pasti ke situ, clickbaitnya tuh gitu kan, gitu. Itu sebetulnya bagian dari strategi sih sebenarnya strategi ya untuk menaikkan follower lah segala macam. Kita nggak usah bullshit kan, ibaratnya itu salah satu clickbait sebetulnya. Benar-benar. Karena yang terpenting ada Baduynya itu muncul. Nah, yang terpenting itu gitu loh. Tujuannya sebetulnya itu ya. Akhirnya kan sukses juga. Saya di 2020 itu sebetulnya kalau teman-teman tahu itu 2020 setelah pandemi itu 2020 2021 itu membludak pengunjung Baduy itu dari sosial media termasuk YouTube. Itu sampai kewalahan lah sebetulnya. Banyak yang diuntungkan dari situ, bukan hanya dari saya sebagai content creator tapi juga orang Baduynya. Dengan adanya pengunjung akhirnya jualan mereka laku, akhirnya UMKM juga UMKM jalan, terus juga pariwisata gitu juga jalan. Harusnya di situ parkir bagus, betul. omset Yang harus dipikirkan itu ke situnya, bukan hanya kita eksploitasi. Kalau memang eksploitasi yang tadi saya bilang, saya mungkin akan terus fokus ke ceweknya gitu kan, tapi yang ingin saya perkenalkan tuh sebetulnya budayanya di Baduy itu seperti ini. Bahkan sekarang kan banyak juga youtuber Baduy yang udah benar. Asli Baduy. Asli Baduy itu udah bikin Baduy luar ya Kang ya? Udah bikin YouTube Baduy luar, nggak boleh kalau Baduy luar. Dan mereka udah punya HP dan yang kalau di Baduy luar kan udah ada sinyal juga. Bahkan ada juga orang Baduy luar yang emang lumayan gak ada sinyal, dia pengen jadi YouTuber, ya kadang buat upload aja untuk harus naik ke gunung buat cari sinyal. Tapi yang biasanya Akang liput itu Baduy luar atau Baduy dalam? Baduy luar. Baduy dalam kadang Baduy nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalaupun saya misalkan meliput orang Baduy dalam, itu kondisinya di luar Baduy. Di luar Baduy dalam gitu. Oh mereka itu ada batas? Ada batas. Teritorial Baduy dalam ada. ini gitu ya? Betul. Ada batasan. Jadi kita nggak boleh masuk tuh. Nggak boleh ngerekam di Baduy dalam. Nggak boleh merekam. Itu jaraknya dari Baduy luar ke Baduy dalam berapa? Ada yang jauh, ada yang ini juga sih Kang. Jadi kalau dari arah Ciboleger mungkin kisaran 21 km. 21. Dan jalannya lumayan. Jalan 21 km jalan coy. Dari luar ke dalam. Nah, kalau yang hobi manjat gunung mungkin lah. Itu paling dekat. Itu yang paling jauh. Kalau yang paling dekatnya ada yang kisaran 1 jam lah gitu. 1 jam jalan kaki. Cuma beda jalur sih sebenarnya gitu. Dan itu harus jalan kaki ya? Harus jalan kaki. Nggak boleh
karena nggak ada motor, nggak ada ojek kan. Oh iya, berarti di Baduy luar, Baduy dalam itu memang benar-benar ngejaga kelestariannya, cuy. Bener-bener dijaga alamnya, karena mereka yang menjaga alam. Gitu. Nah, aku penasaran nih, Kang Ai nih, selain jadi konten kreator, Kang Ai ini kesibukannya apa sih, Kang? Pebisnis kayaknya ya. Kayaknya sih. Kalau saya sih kesibukannya usaha, Kang. Oh, usaha apa, Kang? Usaha kecil-kecilan lah. UMKM juga sama. Saya jual beli laptop. Oh, Di mana? Lokasinya kalau teman-teman pengen tahu ada di Serang, di kota Serang, di Benggala, Jalan Tempatnya di Suparta Benggala. Ya, di Benggala. Yang laptop rusak atau belum punya atau mau beli laptop boleh mampir. Namanya apa, kan? Namanya Nis Laptop. Nis Laptop. Oh, itu kalau yang jauh-jauh juga bisa, Kang? Misalnya dari Jakarta. Bisa. Kirimnya pakai apa itu, Kang? Tiki saya biasanya. Ini nggak dienos ya, Kang ya? Nggak dienos ya? Tiki. Oh, pakai Tiki. Berarti emang aman nih, Kang ya? Aman dan cepat. Aman Asli. dan cepat. Berapa hari itu, Kang? Biasanya saya sehari, Kang. Oh, sehari? Tiki itu, makanya lebih nyaman tuh Tiki. Karena 1 hari biasanya nyampe. Mau kirim barang segala macam. Iya. Terus berarti Akang di rumah juga udah berkeluarga atau belum? Udah berkeluarga. Anak 2. Istri tetap 1. Istri tetap 1. Nggak pernah dibawa kan yang Insya Allah. Baduy itu kan? Insya Allah. Seru banget sih. Nih Kang, aku boleh minta sedikit motivasi nggak, Kang, buat penonton-penonton Gelas Kosong nih, apalagi Akang seorang konten kreator yang lumayan besar lah aku lihat di sini. Amin, belum sih. Nah, terus mau banget mengeksploitasi soal suku Baduy. Suku Baduy yang asli Banten. Sedangkan sekarang kan anak-anak milenial males, Bos. Bener. Yang sosok kita udah males. Tapi Kang Ai ini ternyata masih mau gitu untuk memperkenalkan suku Baduy itu ke seluruh dunia mungkin. Sampai bahasanya beda-beda. Nah, itu motivasi buat anak-anak milenial sekarang nih, Kang. Apa, Kang? Ya sebetulnya gini, Kang. Sebetulnya kita jangan pernah malu dengan identitas kita, identitas diri kita. Karena kita lahir di Banten, ya kita harus bangga dengan tanah air kita. Intinya itu. Jadi yang ingin saya sajikan buat semua subscriber saya, ya kita memperkenalkan Banten ini sebetulnya. Memperkenalkan Banten keluar biar semua orang tahu tentang Banten. Karena yang di luar sana tahu Banten itu terkenal dengan santet. Oh iya. Ya kan berarti kan negatif konotasinya kan. Ilmu-ilmu hitamnya. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Nah itu kan. Ini slogan loh. Konotasi yang negatif gitu kan. Sebetulnya di Banten itu banyak sekali keunikan, seperti salah satunya ada Debus tadi yang kita bahas. Terus juga ada Baduy, kita memiliki sebuah suku atau peradaban yang sangat unik yang tidak bisa menyentuh dengan luar gitu kan. Itu yang ingin saya perkenalkan keluar. Jadi sebetulnya bukan hanya Baduy, termasuk Debus yang ingin saya ekspos gitu. Tapi berhubung keterbatasan tadi itu ya kita satu persatu lah, karena pasti akan ke sana gitu. Oh, jadi intinya lu jangan malu sama identitas lo. Lu tinggal di mana, Bos? Masih aja yang barat-baratan ini. Indonesia nanti semakin hilang. Pemuda itu harus sat-sat. Kita harus cinta dengan tanah air kita. Pernah ada yang bilang kalau nggak salah dulu ya, kalau mau jadi Kristen, jangan jadi Kristennya Yerusalem. Kalau mau jadi Islam, jangan jadi Islam Arab. Kan sempat ada bahasa kayak gitu. Nah itu menurut Akang gimana? Kalau menurut saya sih ya jadi diri sendiri, Kang. Cintai tanah air. Iya, gitu, jadi diri sendiri aja. Oke. Keren banget sih, Kang. Aku ucapin makasih banyak. Siap. Mau Sama-sama. Gelas Kosong, udah mengisi Gelas Kosong. Iya, sama-sama. Makasih banyak, Terima kasih, siap. Semoga lo semua yang nonton Kang Ai bisa lebih boom. Iya. Karena udah diisi nih sama Kang Ai gelasnya. Dan kalau lu masih penasaran, nanti kita bakalan ke Baduy bareng Kang Ai. Ini harus nih. Nanti kita bakal explore Baduy. Explore habis di Baduy bareng Kang Ai. Bukan. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Gelas Kosong. Dan Ai Astama. Oke, kita sebelum closing ada jargonnya nih, Kang. Iya, apa tuh jargonnya? Hah, gitu ya kan. Saya gitu. Hah, udah. Juga. Oke, kita closing aja ya. Gelas Kosong. Ha.